Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu di channel YouTube Dewi Triana. Oke, sekarang kita akan membahas tentang konsep sebuah website. Nah, dalam video ini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian website, sejarah website, unsur-unsur, jenis-jenis, sampai dengan manfaat dari sebuah website. Oke, yang pertama tentang pengertian website. Nah, website adalah sebuah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses oleh banyak orang melalui internet. Nah, website sendiri ini dapat dibuka dengan cara menuliskan URL atau alamat website di browser. Nah, ini dia adalah contoh dari halaman sebuah website seperti ini dari akunnya Niaga Hoster. Jadi yang atas itu adalah contoh dari halaman websitenya. Di situ ada menu-menu atau toolsnya, dan ketika halaman website itu diklik, maka dia akan mengarah ke halaman baru berupa informasi yang berbeda dengan homepage-nya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang sejarah website. Nah, website itu pertama kali dibuat oleh tim Berners-Lee pada akhir tahun 1980-an dan baru resmi online itu pada tahun 1991. Tujuan awal dari tim Berners-Lee membuat sebuah website ini adalah supaya lebih memudahkan para peneliti di tempatnya bekerja ketika akan bertukar atau melakukan perubahan informasi. Nah, pada saat itu website baru mulai dapat digunakan secara gratis oleh publik, baru diumumkan oleh Sun tepatnya tanggal 30 April 1993. Nah, yang selanjutnya unsur-unsur dalam sebuah website ini harus mengandung 3 unsur utama. Yang pertama ada domain, ada hosting, dan ada konten tentunya. Apa itu domain? Nah, jadi domain adalah diibaratkan sebuah merek. Jadi kalau website itu produknya, maka domain adalah mereknya. Sehingga penggunaan domain yang menarik itu akan membuat orang tertarik untuk memasuki website kita. Nah, nama domain yang unik ini juga dapat membuat orang mudah mengingatnya untuk nantinya akan dikunjungi kembali website yang telah kita buat. Sementara kalau hosting ini perannya adalah untuk menyimpan semua database, baik berupa skrip, gambar, video, teks, atau lain sebagainya yang diperlukan untuk membentuk sebuah website. Nah, sementara konten itu isinya. Jadi tanpa adanya konten pada website, maka website bisa dikatakan tidak memiliki tujuan yang jelas. Nah, konten pada website itu dapat berupa teks, gambar, ataupun video. Jika dilihat dari konten yang disuguhkan, maka terdapat beberapa jenis website ya. Misalnya saja ada website sosial media, website berita, website jual beli, atau yang berisi konten yang berdasarkan minat, bakat, atau hobi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis dari sebuah website ya. Nah, berdasarkan sifatnya, website ini ada yang namanya website statis, ada juga website dinamis. Nah, kalau website statis ini hanya bisa menampilkan informasi yang tetap alias bersifat tidak berubah. Sementara kalau websitenya dinamis, dia website yang menampilkan informasi yang selalu berubah-ubah. Nah, kalau berdasarkan fungsinya, website itu terdiri menjadi ada website personal, ada website bisnis atau e-commerce, ada juga yang namanya blog ya. Website pribadi ini adalah website yang biasanya dibuat oleh seseorang untuk kebutuhan profesionalitas atau menyampaikan opini pribadi. Misalnya saja untuk portofolio bisnis atau portofolio online atau blog secara pribadi ya. Saat ini tersedia berbagai layanan untuk membuat website pribadi, mulai dari yang gratis sampai layanan yang berbayar. Untuk yang gratis, misalnya saja blogspot.com atau juga wordpress.com. Jadi beberapa toko profesional yang membuat blog pribadi ini sudah banyak ya. Contohnya ada chef ternama di dunia yaitu Gordon Ramsay, ada fotografer internasional Victor Hugo, dan juga fotografer Indonesia yaitu Mario Wibowo, dan banyak lagi. Jadi tentunya kalau website pribadi ini adalah sebagai portofolio yang nantinya mungkin bisa diarahkan untuk berbisnis ya, sebagai portofolio untuk bisnis-bisnis atau profesionalitas mereka.
Nah, sementara kalau, website toko online atau kita sering mendengar dengan istilah e-commerce, itu adalah website yang difungsikan sebagai toko di ranah online selayaknya toko fisik di dunia nyata. Nah, website toko online ini bisa menjangkau lebih banyak konsumen dari berbagai wilayah. Bukannya ini 24 jam, sehingga transaksi ini cepat dan juga mudah. Nah, sementara kalau blog ini biasanya, website yang berisi tentang artikel-artikel yang bertujuan untuk berbagai pengetahuan hingga strategi pemasaran online, gitu ya. Setiap blog ini biasanya memiliki niche blog yang, jadi spesifikasinya, baik itu tentang travel, kecantikan, teknologi, finansial, atau yang lainnya, gitu ya. Jadi kalau blog ini berisi berupa artikel-artikel ya, yang tentunya untuk mendukung, platform bisnis ataupun untuk platform pribadi ya, untuk profesionalitas. Nah, sementara kalau manfaat website ini, yang pertama adalah website untuk, kemanfaatan pribadi. Jadi fungsinya website ini bisa untuk berbagi hobi atau pengalaman, misalkan di bidang kuliner, desain, fotografi, parenting, musik, sastra, ataupun apa saja, sebagai tema utama blog dan website pribadi. Yang kedua, manfaat website untuk pribadi bisa juga sebagai portofolio, yaitu memposting karya-karya atau artikel-artikel pada website kita. Yang selanjutnya, website juga bisa menghasilkan uang. Jadi, kita kalau punya website bisa menjadi blogger atau influencer dan mendapatkan banyak endorsement atau tawaran kerjasama. Untuk mendaftarkan website ke Google AdSense itu untuk mendapatkan uang dari iklan Google. Jadi, kalau kita sudah punya website, kita bisa menghasilkan uang dengan cara menjadi seorang blogger atau influencer ataupun mendaftarkan website kita itu ke Google AdSense ya, gitu. Nah, adapun manfaat website untuk bisnis adalah yang pertama, tentunya untuk meningkatkan performa bisnis ya, untuk menarik pangsa pasar atau target pasar dari, bisnis kita. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi kalau kita ada punya website, di situ ada produk-produk kita, tentunya kan customer atau calon customer itu mereka percaya tentang keberadaan, perusahaan kita atau keberadaan bisnis kita sampai dengan ratingnya. Yang selanjutnya untuk bisnis, website itu berfungsi sebagai toko pusatnya di situ. Selanjutnya kalau manfaat website untuk masyarakat ini bisa menjadi sebagai sumber informasi atau mengakses layanan publik. Nah, untuk membuat website ini kita, ada sebuah platform yang bisa gratis ya, jadi tanpa berbayar, yaitu menggunakan akun WordPress atau blogspot.com. Nah, yang paling mudah paling mudah dan paling, apa namanya, efektif biasanya, banyak sekali orang-orang yang menggunakan platform WordPress. Jadi, WordPress itu adalah sebuah platform pembuatan website yang memungkinkan kita membuat website itu dalam hitungan menit, karena ini memang sangat mudah sekali. Dengan WordPress ini kita bisa membuat website berkualitas tinggi tanpa harus berurusan dengan coding. Nah, tinggal edit-edit saja sedikit dan masukkan konten, website kita pun langsung jadi. Nah, oke, untuk video kali ini tentang pengenalan konsep website, cukupkan sekian dulu. Nanti di next video-video selanjutnya Ibu akan men-share tentang tata cara atau, metode-metode atau prosedur untuk membuat sebuah, website. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.